Kali ini kita bakal ulas sebuah film yang dibuat berdasarkan peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua dengan judul The 800. Berkisah tentang pertempuran epik antara tentara revolusi Tiongkok yang harus bertempur di bawah kepungan tentara Jepang. 425 tentara revolusi diperintahkan untuk mempertahankan gudang bernama Sihang dari serbuan 20.000 tentara Jepang. Dengan sumber daya, pasokan dan jalur yang terbatas, mereka harus bertahan sekuat tenaga agar kota Shanghai tak sampai jatuh ke tangan pasukan Jepang. Seperti apa ceritanya? Begini. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pasukan bantuan yang ditugaskan untuk membantu pertahanan di kota Shanghai. Namun setibanya di sana, mereka mendapati kota Shanghai telah hancur lebur dan pasukan revolusi telah ditarik mundur. Melihat kondisi kota yang nampaknya sulit dipertahankan, salah satu dari mereka menyarankan untuk kembali. Namun tiba-tiba pasukan Jepang muncul dan melakukan serangan dengan membabi buta. Tiga orang tentara yaitu Duan Wu, Hu Bei, dan sang paman berhasil selamat. Ketiganya sempat bersembunyi sambil mengendap-endap di antara reruntuhan bangunan. Namun pada akhirnya mereka malah tertangkap oleh pasukan lain dan dianggap sebagai pembelot karena berusaha lari dari medan pertempuran. Beberapa tentara Tiongkok yang tertangkap kemudian dibawa ke sebuah gudang bernama Sihang, yang kini dijadikan benteng pertahanan oleh para tentara revolusi. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang komandan bernama Xie yang bertugas di Resimen 524 dan Divisi 88. Orang-orang yang dianggap sebagai pembelot kemudian diperintahkan membuat lubang perlindungan guna memperkuat pertahanan gudang. Dan saat sedang menggali, mereka dikejutkan oleh sebuah gerakan yang terpantau oleh para pengawas. Namun ternyata mereka adalah para pengungsi yang sedang berusaha menyeberang ke tempat perlindungan. Melihat kesempatan tersebut, si paman berusaha menyusup di antara para pengungsi agar dapat keluar dari zona pertempuran. Namun setibanya di gerbang perbatasan, si paman yang berpakaian militer dilarang melintas, karena wilayah tersebut hanya diperuntukkan untuk warga sipil. Dan jika satu saja pasukan revolusi diizinkan melintas, pasukan Jepang akan memiliki alasan kuat untuk menyerang ke wilayah aman yang dijaga oleh para pasukan Inggris. Di seberang gudang Sihang sendiri terdapat wilayah konsesi, yang kondisinya berbanding terbalik dengan area perang. Wilayah tersebut adalah zona aman perang yang dilindungi oleh tentara Inggris, dan pasukan revolusi dilarang keras memasuki zona tersebut. Keesokan harinya, pasukan Jepang kembali mengebur kota Shanghai sambil melakukan parade kemenangan. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh serangan dari pasukan revolusi. Para tentara Jepang coba membalas serangan dengan mengepung gudang Sihang, dan saat mereka coba menerobos masuk, puluhan tentara Jepang tewas di dalam perangkap yang telah disiapkan oleh tentara Cina, dan para pembelot yang sebelumnya dikurung diperintahkan untuk membersihkan area pertempuran. Tak lama gelombang serangan kedua datang, dan kali ini pasukan Jepang melakukan serangan dengan gas beracun. Tentara revolusi terlihat berlarian menghindari gas beracun. Beberapa dari mereka memiliki masker pelindung, sementara sisanya berusaha bertahan dengan handuk yang sebelumnya mereka basahi dengan air kencing. Gas tersebut juga sempat membuat kepanikan di wilayah konsesi, karena letaknya yang tak jauh dari zona perang. Para tentara Jepang coba memprovokasi dengan mengeksekusi beberapa tentara Cina yang berhasil mereka tangkap, dan salah satunya adalah paman dari Duan Wu. Pihak Cina langsung membalas dengan cara yang sama, yaitu mengeksekusi tentara Jepang yang sebelumnya berhasil mereka tangkap.
Malam harinya, Duanwu dan dua tentara lainnya yang sama-sama ketakutan berusaha pergi melalui saluran air. Namun sialnya, mereka malah berpapasan dengan tentara Jepang yang sedang coba menyelinap melalui saluran yang sama. Hingga dengan terpaksa, ketiganya harus menyembunyikan diri mereka di dalam air. Satu orang harus tewas karena tak kuat menahan nafas saat menyelam. Lalu saat tiba di luar, Duanwu melihat ratusan tentara Jepang coba memanjat. Dengan spontan, ia berteriak untuk memperingatkan adiknya Hubei yang masih berada di dalam gudang. Mendengar teriakan dan sorot lampu, Komandan Xie kembali siaga dan segera mempersenjatai seluruh pasukannya. Ia memerintahkan sebagian besar pasukan untuk mempertahankan lantai 3, hingga akhirnya pertempuran pun pecah. Pertempuran malam itu berhasil dimenangkan pasukan revolusi. Saat kembali, Duanwu dan seorang temannya langsung dimarahi habis-habisan oleh Xie. Dan karena kejadian tersebut, ia memerintahkan bawahannya untuk segera menutup saluran air. Esok harinya, seorang wartawan lokal bernama Fang membeberkan sebuah informasi penting pada beberapa wartawan asing, di mana besok tentara Jepang akan berusaha merebut gudang Shihang. Namun para tentara Jepang tak diizinkan menggunakan senjata berat oleh para petingginya, karena tepat di sebelah gudang Shihang terdapat tangki bahan bakar yang berisi 500.000 meter kubik bensin. Dan jika sampai terbakar, efek ledakannya bisa menghancurkan apapun, bahkan sampai berkilo-kilometer jauhnya. Esok harinya, Jepang benar-benar mempersiapkan pasukan untuk merebut gudang Shihang. Rencana yang telah bocor tersebut bahkan dimuat dalam sebuah surat kabar lokal, dan di sana tertulis jika Jepang akan merebut gudang Shihang hanya dalam waktu 3 jam saja. Berita penyerangan langsung menjadi buah bibir banyak orang, dan karena hal tersebut pula, banyak orang-orang penting seperti presiden, artis, dan para pengamat militer dari berbagai negara hadir di wilayah konsesi untuk menyaksikan pertempuran. Lalu tepat pada pukul 1 siang, pasukan Jepang mulai bergerak. Komandan Xie memerintahkan sebagian pasukan untuk mempertahankan lantai 2. Sementara di sisi lain, pasukan Jepang juga terlihat membawa ekskavator yang telah dimodifikasi untuk menjebol tembok gudang, karena sebelumnya mereka tak diizinkan untuk menggunakan senjata berat. Pasukan revolusi coba menghentikan laju alat berat menggunakan granat namun gagal. Hingga akhirnya mereka menggunakan tabung gas untuk meledakkan alat berat yang telah dilapisi baja pelindung. Pasukan Jepang terus melancarkan serangan secara bertubi-tubi. Mereka bahkan mengepung gudang Shihang dari 3 arah yang berbeda. Tak kehabisan akal, pasukan Jepang berusaha mendekati tembok gudang menggunakan perisai baja. Dan saat tiba, mereka mulai melubangi tembok untuk memasang bahan peledak. Tentara revolusi sendiri sadar, jika terus dibiarkan, pasukan Jepang akan dapat dengan mudah menembus tembok. Dan karena merasa tak memiliki pilihan lain, seorang tentara memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri, dengan cara melompat membawa bahan peledak. Belum bisa menghentikan serangan pasukan Jepang, beberapa tentara revolusi kembali melakukan hal yang sama. Mereka terlihat berbaris lalu bergantian melompat membawa bahan peledak. Hal tersebut disaksikan banyak orang dari wilayah konsesi hingga membuat mereka tak kuasa menahan air mata. 3 jam telah berlalu namun Shihang belum juga jatuh. Hingga akhirnya Jepang memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Dan ini adalah kemenangan kecil dengan pengorbanan yang sangat besar dari para pasukan revolusi. Usai pertempuran, Presiden coba mengutus beberapa orang sukarelawan untuk mengirimkan bantuan, seperti makanan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Namun untuk mengantar satu gulungan kabel saja, mereka harus mengorbankan beberapa nyawa. Karena jalur keluar masuk satu-satunya telah diawasi ketat oleh para sniper pasukan Jepang.
Fang dan seorang aktivis asing turut serta dalam mengantarkan bantuan. Lalu saat si aktivis bertanya berapa jumlah pasukan yang masih bertahan, Komandan Xie menjawab 800. Padahal nyatanya hanya tersisa sekitar 420 orang saja yang masih bertahan. Di wilayah konsesi, beberapa aktivis lokal coba mengumpulkan banyak donasi, dengan tujuan untuk membeli perbekalan bagi para tentara revolusi yang masih berjuang di seberang sungai, agar wilayah konsesi tak sampai jatuh ke tangan pasukan Jepang. Di tengah malam, seorang wanita terlihat berenang menyeberangi sungai. Duan Wu yang melihat hal tersebut coba membantu. Ia bahkan nyaris tewas di tangan penembak jitu pasukan Jepang. Namun beruntung, peluru hanya melukai sedikit lehernya saja. Si wanita ternyata membawa selembar bendera dengan sebuah pesan penting, di mana Komandan Xie dan para pasukannya diminta bertahan selama 2 hari. Karena para petinggi sedang melakukan pertemuan di Brussels, Belgia, guna mencari dukungan internasional untuk mereka. Komandan Xie juga bersikeras akan mengibarkan bendera Tiongkok di puncak gedung, walau beberapa bawahannya sudah memperingatkan jika hal tersebut bisa memprovokasi pihak Jepang untuk melakukan serangan dengan skala yang lebih besar. Namun Komandan Xie bersikeras hal tersebut perlu dilakukan untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa pasukan revolusi masih ada untuk berjuang. Keesokan paginya, Komandan Xie dan para pasukan melakukan upacara pengibaran bendera, dengan disaksikan banyak warga sipil yang berada di wilayah konsesi. Tak lama satu pesawat tempur milik Kekaisaran Jepang terlihat di langit Shanghai, dan langsung melancarkan serangan ke arah pasukan revolusi. Seorang tentara coba melepaskan tembakan balasan dan berhasil mengenai sirip pesawat. Namun tak lama pesawat tersebut kembali dan melepaskan tembakan yang tak sengaja mengarah ke wilayah konsesi dan mengenai warga sipil. Beberapa tentara terlihat berusaha sekuat tenaga mempertahankan tiang bendera agar tidak sampai jatuh menyentuh tanah, walau pada akhirnya mereka semua harus tewas dihujani tembakan dari pesawat pasukan Jepang. Kekejaman tersebut disaksikan banyak pengamat militer dari berbagai negara yang mengawasi pertempuran dari sebuah balon udara. Duan Wu juga sempat melepaskan tembakan yang nyaris mengenai si pilot, sebelum akhirnya pihak Jepang harus menarik mundur pesawat tersebut, karena pihak Inggris telah melayangkan protes keras. Duan Wu sendiri terlihat sangat senang kala itu, hingga tanpa ia sadari, salah satu peluru telah berhasil menembus tubuhnya. Hubei sang adik nampak tak mampu melakukan apapun, selain menangis menyaksikan kepergian sang kakak. Di hari keempat pertempuran, Konoe Isao yang merupakan komandan infanteri pasukan Jepang mengundang Komandan Xie untuk bertemu. Ia memuji kehebatan Komandan Xie dan pasukannya. Namun pertemuan tersebut tidak mewakili pihak Jepang, melainkan diri Isao sendiri. Karena besok ia diizinkan untuk menyerang Sihang dengan kekuatan penuh menggunakan artileri berat. Sebelum akhirnya, ia akan digantikan oleh komandan baru karena dianggap telah gagal memimpin pasukan Kekaisaran Jepang. Sadar tak mungkin menang menghadapi serangan penuh pasukan Jepang, Komandan Xie meminta pasukannya untuk bersiap dengan skenario terburuk. Sampai kemudian, seorang petinggi tiba dengan surat perintah baru untuk Xie dan pasukannya. Ia meminta Xie untuk menarik mundur seluruh pasukannya ke wilayah konsesi, karena perundingan di Brussels, Belgia telah gagal. Pihak Inggris telah mengizinkan pasukan revolusi untuk menyeberang. Mereka juga akan mematikan lampu sorot agar Xie dan pasukannya bisa menyeberang dengan aman. Xie sempat menolak perintah tersebut, namun perintah adalah perintah. Karena jika sampai tangki bahan bakar meledak, 2 juta warga sipil yang berada di wilayah konsesi akan ikut menjadi korban. Tepat pada tengah malam, Komandan Xie dan para pasukan bersiap untuk melakukan pelarian.
Sementara beberapa orang tetap tinggal untuk mengalihkan perhatian musuh agar rekan mereka dapat menyeberang dengan aman. Dan misi baru mereka adalah tetap bertahan hidup. Di seberang sungai, para warga sipil dan wartawan internasional nampak bingung melihat pasukan revolusi berbaris rapi di luar gedung. Mereka juga bertanya-tanya apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh para tentara revolusi. Di sisi lain, Komandan Xie dan pasukannya telah bersiap, menunggu pihak Inggris mematikan lampu sorot yang mengarah ke jembatan. Namun saat lampu sorot dimatikan, pihak Jepang ternyata telah mengantisipasi hal tersebut dengan menerangi jembatan menggunakan lampu sorot mereka. Komandan Xie kemudian memerintahkan pasukannya untuk menembak lampu tersebut. Namun lagi-lagi pihak Jepang tidak kehabisan akal. Kali ini mereka menggunakan suar untuk memantau pergerakan. Di tempat lain, beberapa pasukan revolusi berjalan menuju kamp pasukan Jepang. Dan saat suara tembakan terdengar, regu pertama yang dipimpin oleh Komandan Xie mulai berlari menyeberangi jembatan, yang langsung dihujani tembakan oleh para tentara Jepang. Komandan Xie sendiri sebenarnya telah berhasil menyeberang, namun ia memutuskan kembali untuk membantu rekan-rekannya yang masih tertinggal. Dengan luka tembak yang cukup parah, Komandan Xie mengeluarkan perintah terakhirnya. Ia meminta seluruh pasukan untuk berlari secepat mungkin ke wilayah konsesi, tanpa menoleh atau melakukan serangan balasan. Mendengar hal tersebut, ratusan tentara revolusi serempak berlari berusaha menyeberangi jembatan, tanpa menoleh atau melakukan serangan balasan. Sementara pasukan Jepang masih terus menghujani mereka dengan tembakan. Banyak warga sipil yang menyaksikan hal tersebut mengulurkan tangan mereka ke arah pasukan revolusi, seolah berusaha menggapai untuk menarik para tentara menyeberangi jembatan. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.